Kepala sekolah, Bapak dan Ibu peserta staf TU, saya ucapkan terima kasih karena menyempatkan waktu untuk menghadiri konser kita pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Aisyah Sri Salfitri, PGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pasir. Di sini saya ingin menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Jadi kita berbagi ya Bapak Ibu. Nah, di konsep inti budaya positif itu 8 item yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga disiplin positif. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam kebutuhan dasar manusia. Yang ke-7 keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restribusi. Baik, yang pertama itu saya akan bahas tentang nilai-nilai kebajikan ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang kita sepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau suatu organisasi dari profil pelajar Pancasila itu ada beberapa item, diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus menurut PYP itu ada beberapa item, diantaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus yang ketiga tentang keterampilan hidup atau life skill. Di situ ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kita sebagai pengajar itu harus memberikan yang terbaik apa yang kita miliki. Terus yang kedua, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik bisa belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak harus dituntun berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alam. Berikut tentang disiplin positif. Yang pertama, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Terus, yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu penerapan cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Terus yang ketiga, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sebagai pendidik kita harus menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Item berikut tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada 5 item kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan, yang kedua kasih sayang dan merasa diterima, yang ketiga kesenangan, yang keempat kebutuhan dan bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah
adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi contoh bertahan hidup, misalnya kita perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Terus untuk penguasaan, itu diantaranya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Untuk kesenangan kita perlu bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi tertawa sebelum tertawa itu bilang. Terus yang berikut kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, bisa mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya ke arah yang lebih baik. Terus yang terakhir, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima, diperdulikan, bisa berbagi, bisa kerjasama, dan bisa menjadi bagian dalam kelompok. Contohnya kita sekarang bisa menjadi bagian dalam komunitas belajar. Kemudian yang berikut tentang motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi ekstrinsik dari luar ya. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanannya adanya hukuman. Terus yang kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu untuk metode intrinsik. Terus yang ketiga, metode ekstrinsik, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada 2 motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi ekstrinsik dari luar dan motivasi intrinsik dari dalam. Biasanya tidak terencana atau secara tiba-tiba. Terus murid tidak dilibatkan, jadi langsung misalnya ada kesalahan kamu. Terus bersifat satu arah, terus berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Untuk langkah restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi mari kita belajar sama-sama Bapak Ibu untuk tidak menjadi penghukum. Nanti bisa mahasiswa ini, dan turun ini sama mahasiswa ini. Aku ngomongnya saja ya. Letak. Kayak apa ini yang benar ini? Terus yang berikut ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Saya keluar lagi sudah. Nah, misalnya sebagai penghukum, itu tindakannya hormat pada bendera selama 1 jam. Membuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kok kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu guru? Kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya. Supaya ini sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini
lagi ya. Terus untuk sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Tolong besok jangan diulangi lagi ya. Bisa ada tambahan itu. Nanti kamu 5.000 lumayan loh. Mahal ya kan? 5.000 lumayan. Ya. Terus kalau sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kira-kira cara memperbaiki kesalahanmu? Yang salah itu cuma konsepnya aja gitu. Nah, di sini kita bisa menanyakan kepada diri kita sendiri ya, posisi kontrol apakah saya? Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika mengerjakan tugas. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, di mana di sini yang merupakan manajer? Mantau. Sebagai pemantau yang mana dan sebagai teman yang mana? Itu loh sama. Ayo Yang pertama apa Bapak Ibu? Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai penghukum ya. Terus, ayolah lakukan dengan Bapak Ibu ya. Sebagai teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Bersalah. Apa rencanamu? Ini sebagai manajer. Terus kamu tidak pernah melakukannya. tukang pantau. Yang salah aja tapi nggak tahu. Baik, kita lanjut ke keyakinan kelas. Jadi biasanya kita menggunakan kesepakatan kelas ya. Nah, di sini kita lebih sederhanakan menjadi keyakinan kelas. Jadi dari beberapa item kesepakatan kelas dijadikan satu di keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi pembentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak, dibuat dalam bentuk pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi dari beberapa item kesepakatan kelas tadi yang kita buat di kelas, kita sederhanakan menjadi keyakinan kelas. Nah, untuk penyelesaian masalah, jadi kita tidak menghukum bahasanya, tapi kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi tujuannya itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, di sini ada langkah-langkahnya. Misalnya ketika ada murid kita yang berbuat salah, berbuat salah itu wajar, nah, ibu juga pernah berbuat salah, tapi jangan diulangi. Makanya punya Ibu bapak juga pernah melakukan itu, terus ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi atas permasalahan ini. Misalnya ketika dia kecewa, kamu berhak merasa begitu. Ini bahasanya
saja. Bisa dipotong di situ. Terus yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya ketika ada temannya yang marah tapi tidak memukul, hanya menasihati saja. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Berarti meskipun dia salah, dia tetap ini sih. Iya, meskipun salah dan seperti ini. Oh, Masya Allah. Semudah banget jadi guru. Kayaknya bertentangan sama kesiswaan ya, nggak sambung kayaknya. Iya, makanya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ketika ada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita tanya kembali keyakinan kelas kita apa nak? Menurut kamu keyakinan kelas kita ada yang dilanggar tidak? Begitu. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita umurnya nggak bisa marah lagi ini. Ya kalau berdasarkan segi tindak konstitusi, guru tidak boleh marah. Bisa. Dan sempurna. Terima kasih. Jadi teman-teman ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Boleh. Ada salah satu dari kalimat tadi dibuat pernyataan dalam bentuk pernyataan positif. Contoh dari pernyataan positif itu dari mana? Contoh pernyataan positif ya Yang menjadikan keyakinan kelas. Iya. Iya, misalnya kesepakatan kelas. Tidak boleh ribut, diganti jadi. Iya, tidak boleh ribut. Itu kan negatif. Itu tidak positif karena itu ya atau memerintahkan. Nah, itu kalau bisa digabungkan dengan tidak boleh ribut sama Tenang. Lebih kelas baik tenang. Jadi jangan ada kata yang Kata jangan. Buat saya itu kalau di kelas Saya tidak membaca sepakati kelas semuanya tidak di depannya. menciptakan kenyamanan. Berarti menciptakan kenyamanan. Jadi bisa menciptakan kelasnya nyaman dan aman. Bisa Kalau ini lebih enak ya. Tapi kalau kita bilang sendiri kan memang nggak boleh juga kan harus positif ya. Nah jangan nanti jatuh. Lama lu mikir apa kalimat jatuh udah ada. Buat jatuh tulis berenang kan? Nah kalimatnya baik mantas ya. Jatuh guling-guling. Tidak dipakai kan. Iya kan? Cepat gitu. Berarti kalimatnya itu hati-hati ya, jangan tidak. Ya. Berpikir jangan Susah. Ini jangan. Tapi Al-Quran pakai jangan. Tapi Al-Quran pakai jangan. Ada. Saya. Ini kasus yang waktu kita pramuka kemarin. Tidak mencari yang salah, kamu mencari solusi ya kan? Ya. Saya carilah solusi dari yang membuang ini pembalut kan. Saya nggak nyari orangnya yang mana, ada bilang begitu sama anak-anak. Ibu nggak nyari orang yang mana, yang penting diambil, dibuang di tempat yang baik, yang seharusnya gitu. Ternyata Pak Fadli yang nyari. Pak Fadli yang dapat. Ini kan saya mencari solusi ya kan, artinya yang
penting ibaratnya bersih lingkungan kita. Sampai sekarang pun anaknya memang gak ikut nyari ternyata, dan itu tahu lah siapa lah, kita sudah tahu curiganya si A, si B gitu. Tapi dia aja gak peduli Bu, katanya yang ngelempar itu. Nah ini yang kadang itu karena merasa dia enggak juga dicari salah deh, biar aja cuek aja karena udah gitu. perasaan takut sudah gitu kan takut diketahui sebenarnya. Ya sebenarnya saya kan nggak mau kalau mencari yang salah itu takutnya dia malu kan ya, malu akhirnya dia dibully teman-temannya, tapi ternyata bukan jadi solusi yang terbaik ternyata gitu. Ujung-ujungnya temannya yang lain yang malah berjuang, itu bagaimana itu? Udah bapak saya ikhlas. Karena sudah terlanjur, mau nggak ikhlas kayak apa? Kadang kan begitu kita benturannya ya, kita mencarikan solusi yang terbaik, tidak mencari yang salah, namun ternyata yang salah juga nggak sadar diri. Nah dari semua yang Ibu Aisyah sampaikan bahwa kita jangan menyalahkan anak gitu ya, tapi terkadang anak ini tidak sadar diri gitu, malah tambah melunjak gitu. Baru makanya saya berpegang prinsip saya, kamu tuh harus tahu aturan. Saya tadi tipikalnya adalah saya penghukum, saya juga psikisnya saya serang karena memang kamu harus sadar bahwa itu kamu salah gitu loh. Kamu harus sadar diri kayak gimana gitu. Itu pasti salah. Pak, katanya tadi kekerasan boleh. Yang jelas semua yang dilakukan adalah pembiasaan. Kalau Bapak Ibu menerapkan langsung itu tidak mungkin semerta-merta akan efektif. Perlahan, karena butuh kebiasaan semuanya, termasuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu butuh kebiasaan. Bagaimana caranya yang baik? Ya, bagaimana cara baik? Tadi kan ada segitiga restitusi, bukan segitiga restitusi itu. Nah, ada beberapa di situ. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Jadi kesalahan itu bukan akhir segalanya, bahwa setiap orang, setiap anak itu pasti ada salahnya. Nah, di sini akan stabilkan identitasnya. Di situ anak itu bukan divonis atau dipersalahkan, dijustifikasi. Kamu salah, kamu ini bukan. Nah, semua orang bisa bersalah. Itu kan menstabilkan. Jadi, oh ya sudah, berarti saya salah nih. Sebetulnya ingin memastikan bahwa dia dalam posisi salah. Tetapi bukan berarti dengan menyalahkan. Itu namanya menstabilkan. Jadi menstabilkan identitasnya sebagai yang dipersalahkan atau yang salah. Ya, memang dia salah. Ya, jadi bukan kamu salah ya. Jadi sama dengan anak-anak kita juga sama di rumah kan. Ya jangan juga langsung diomeli karena bisa saja mungkin kamu bisa berbuat yang lebih dari itu gitu ya. Misal dia berkelahi. Ketika kita tanya kenapa kamu berkelahi? Pak, ini saya diganggu gini. Berkelahinya salah, tetapi dalam rangka apa dia berkelahi? Makanya tadi kembali lagi ke kebutuhan manusia. Ada dia mencari kebahagiaan di situ, mencari ini. Nah itu kaitannya dengan itu. Makanya saya sering mengatakan bahwa setiap tindakan anak itu pasti punya tujuan. Anak yang kelahi tujuannya apa? Mempertahankan harga dirinya, menunjukkan dirinya. Nah itu tujuan-tujuan itu. Nah setiap tindakan anak punya tujuan, maka setiap kesalahan yang dia perbuat kita kembalikan ke identitasnya. Nah setelah kita menstabilkan identitasnya, ya, posisi dia sudah menyadari bahwa ya saya salah. Ya, nah hal itu juga tidak semudah yang dibayangkan karena saya sudah pernah praktek. Ya. Ada anak ditanyai kira-kira apa kesalahanmu? Diam. Loading, nggak tahu Pak, nggak tahu. Pokoknya sudah jangan nggak tahu. Nah itu, wah ini nggak efektif berarti. Nah, dia seperti itu karena itu harus berulang-ulang. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Nah di sini baru setelah anak itu menyadari bahwa tenang, dia dalam posisi yang sudah biasa, artinya oke lah. Mungkin saya salah dan semua orang bisa berlaku seperti saya. Baru jelaskan, ya kenapa sih kamu berubah seperti itu? Apa alasannya? Dan dia punya alasan pasti. Dan mungkin ganggu temannya, dia usir ke temannya itu punya alasan dia. Pak iseng aja cari hiburan. Itu kan alasan. Berarti dia itu butuh hiburan. Hiburannya gimana? Dengan mengganggu teman yang lain. Nah itu alasan. Nah
Di situ juga kita melihat memvalidasi bahwa ya bisa saja, misalnya Pak, bisa saja kamu bisa berbuat yang lebih dari itu sebenarnya. Cuma ya untung kamu tidak lakukan itu. Itu fasilitasi. Nah, misalnya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ketika dia diolok tidak dia berkelahinya salah. Tetapi ada sisi yang lain yang perlu kita hargai, bahwa dia berkelahi itu karena mempertahankan harga dirinya supaya tidak dizalimi orang lain. Kelahinya salah karena dilakukan di sekolah atau di tempat yang lain. Nah, itu fasilitasi tindakan. Nah, setelah tenang, terus sudah kita ingatkan apa yang dilakukannya seperti apa, dampaknya apa, baru menanyakan apa sih yang kamu langgar itu. Makanya tadi ada kalimat positif. Ketika disuruh jangan, dilarang, itu negatif. Positif itu yang dikedepankan adalah nilai luhurnya, bagaimana caranya. Contoh misalnya kelas bersih dengan membuang sampah pada tempatnya. Ada larangan nggak di situ? Tidak ada. Itu kalimat positif. Kelas tertib dengan saling menghormati. Itu kalimat-kalimat positif. Nah, ketika keyakinan sudah disusun, sudah disepakati dalam kelas, nah baru kita tanyakan apa sih yang kamu salah di situ? Keyakinan mana yang kamu langgar kira-kira di situ? Oh Pak, saya seperti ini. Misalnya apa keyakinan kelas? Kalau itu kejadian di kelas, itu bangsa sembarangan, nah itu juga kita perlu cari tahu alasannya kenapa, terus apa yang dilanggar, karena kan disepakati itu dalam kelas itu disepakati. Terus nilai-nilai apa yang disepakati bersama. Nilai-nilai itu ya saling menghormati, saling menghargai, nilai luhur yang biasa yang kita tuju sebenarnya. Nah, makanya pertanyaannya dalam membentuk kelas itu, keyakinan kelas itu pasti kelas idaman yang seperti apa yang kamu inginkan. Tidak mungkin dia idamannya adalah kelas kotor, ya, kelas ribut, itu enggak. Pasti, wah saya mengharapkan kelas seperti ini, nyantai belajarnya, bisa bercanda gurunya, ya, bisa nyetel musik, ada AC-nya, tidak panas, itu adalah hal-hal yang dihayalkan oleh siswa dalam kelas. Nah, silakan tuliskan kelas dingin dengan yuran beli AC. Dapat lagi kayak di Bali nanti kasusnya. Ya, silakan disusun, baik menyusun sendiri, baik kesepakatan sendiri. Ketika ada hal-hal yang di luar itu, maka kembalikan ke situ. Apakah boleh ada sanksi? Ya boleh saja. Bukan berarti ada kesepakatan seperti tidak boleh ada sanksi, boleh saja. Tapi sanksi dalam bentuk apa? Kesepakatannya disepakati juga di bawahnya. Ketika itu dilaksanakan, maka membuang sampah, semuanya masih. Nah, kalau memukul dan seterusnya, ya sekecil apapun memang tidak dibenarkan. Nah, itu terkait dengan kasus-kasus yang seperti itu. Nah, yang disampaikan oleh Ibu Maya tadi, otomatis kasusnya kan harus tahu orangnya, karena harus ditindak. Tindakan ini kan ketika kita sudah tahu orangnya. Tapi ketika kita tidak tahu orang yang mana, ya, otomatis kan belum bisa ada tindakan dengan melalui segitiga restitusi. Berarti itu harus ada investigasi. Karena membangkitkan kesadaran anak untuk menyadari diri itu kan tidak mudah. Ya, apalagi mengaku dengan sesuatu yang ini bakal jadi olok-olokan, itu tidak mudah. Tapi mungkin secara kalau misalnya datang secara pribadi dan seterusnya, nah itu bisa. Hanya ada kalau kita ditegur oleh seseorang secara pribadi, itu berarti orang itu sedang memperbaiki diri kita. Tapi kalau kita itu ditegur oleh orang di hal yang banyak, itu bukan memperbaiki tapi mempermalukan. Nah, sama juga dengan halnya dengan anak-anak. Kalau sesuatu ada yang ganjil dan itu serasa ini bakal bikin malu anak ini, lebih baik dipanggil anaknya secara pribadi, dikasih tahu. Sama misalnya kayak bapak-bapak, distrateginya dari kancing misalnya. Itu kan ada anak-anak yang mungkin yang ketawa-tawa aja. Padahal gurunya emang nggak tahu. Cuma kalau misalnya dia, Pak, distrateginya nggak buka Pak, malu.
Tapi kalau didekatinya Pak asistennya, nah, itu kan berbeda. Ini pengalaman ya. Pengalaman pribadi apa? Kalau bapak-bapak sering seperti itu, kan ibu aku kan seringnya di belakang ya. Oh, saya pernah kok. Saya juga pernah itu. Dibisiki Dinda, Bu, saya terbuka. Oh, terbuka. Coba ngomong. Nah, itu kan dulunya itu diri. Mungkin itu, ya, seperti itu. Gak tau malu ya. Jadi Bu Aisyah sebelum menyampaikan harus menyediakan diri, jangan sampai. Kalau ibu ragu dengan ini karena Gimana ini? Gue bisa langsung ketar-ketir kan. jadi harus yakin dengan apa yang sudah disampaikan karena salah satu apa itu yang meyakinkan adalah kita itu percaya diri bahwa ini akan terjadi gitu loh. Bahkan kita menyampaikan dengan keyakinan. Saya aja nggak tahu saya. Ya sama Bu Aisyah, saya nggak tahu jawabnya. Ini kan ada yang menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana jika misalnya anak-anak itu melakukan kesalahan? Tadi kan ditanya kesalahannya nih, terus dia kita yang kedua tadi apa? Identitas. Identifikasi. Terus yang ketiga ternyata di keyakinan yang kita sudah buat tidak ada itu. Bagaimana? Maksudnya kita, maksudnya apa ya solusi yang kita lakukan? Karena anak-anak itu kadang karena kadang itu kan anak-anak kita kan tidak ada di keyakinan kelas Bu gitu. Makanya keyakinan kelas itu tadi coba buka keyakinan kelas dulu. Mana ini? Bersifat abstrak. Artinya umum dia. Makanya dibuat oleh anak-anak itu kita yang merangkum. Misal nih ketertiban, ya. Kelas ini akan mengidamkan kelas tertib dengan menjaga saling menghargai, menghormati dan seterusnya. Nah sekarang kejadiannya apa? Kalau terkait dengan suasana kelas, berarti ada kebersihan di situ, kerapian di situ, itu kan itu bisa semuanya bisa masuk di situ. Sikap, perilaku juga masuk di menghargai. Ketika orang itu mengganggu tidak menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Makanya dia bersifat abstrak. Kalau rinci, tidak membuang sampah dan seterusnya, itu aturan. Ini aturan kelas ini tidak boleh ini, tidak boleh ini. Makanya ketika ada sesuatu yang ini, biasanya di dalam SK, apabila peraturan ini belum termasuk, maka akan diatur selanjutnya dan peraturan ini bisa berubah kapanpun. Di SK itu selalu seperti itu karena ketika ada kejadian sesuatu yang tidak masuk dalam itu maka bisa dirubah. Makanya di bawahnya tertera itu. Jadi bisa aja kasus itu berkembang apa dan seterusnya. Tapi biasanya kalau dalam kelas itu ya rata-rata itu. Kalau kasus yang lain kan sudah masuk di rata tertib dan seterusnya. Kalau keyakinan kelas itu kan ya itu aja. Nah makanya bersifat abstrak, dibuat dalam bentuk pernyataan positif, kalimat-kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan itu kalimat yang tidak butuh jawaban. Tahu ibu? Nah, kalimat pernyataan itu tidak butuh jawaban. Kelas rapi dengan menyimpan benda di tempatnya. Iya apa enggak? Enggak perlu jawaban. Kecuali kalimat tanya. Apakah kelas ini rapi? Nah, itu butuh jawaban. Sedikit saja agar mengingat. Makanya ketika anak-anak itu menuliskan bersih, sejuk, itu kan masuk di kerapian, kenyamanan, itu aja yang dimasukkan di situ. Ketika Pak panas Pak, itu terkait dengan kenyamanan. Terus seperti terpanjang lebar, gitu. Itu nanti maksudnya di tatib. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, jadi kelasnya seperti apa kondisinya? Ya kipas ya kipas, dituliskan ya. Kalau yang Pak butuh AC itu hayalan, idaman. Tapi yang ini ada sesuai dengan kelasnya itu seperti apa. Makanya setiap kelas itu bisa saja
aturannya beda-beda atau keyakinannya beda-beda, karena yang nulis juga beda, yang nyusun juga beda. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan, makanya diberikanlah catatan sticky note, masing-masing siswa itu satu-satu suruh menuliskan di situ apa yang diinginkan, apa yang diceritakan, harapannya seperti apa, itu dari situ. Baru kumpulkan semuanya, baru nanti dirangkum jadi satu. Makanya setiap anggota dalam kelas itu berpartisipasi dan dia merasa bahwa saya sudah tuliskan itu. Ada yang tambahan, Bu Aisyah? Cukup. Saya Pak, jelas. Iya, saya Bu gitu nah. Boleh nggak? Kalau misalnya ini kan keyakinan kelas kata Bu Hera tadi tidak mencakup semua. Lalu kembalikan saja keyakinan kelas kepada kesepakatan bersama sekolahnya ya Pak. Gimana? Boleh. Ya kan bisa. Keyakinan kelas itu dalam satu kelas, keyakinan sekolah ya aturan-aturan kita tertib itu makanya kemarin kan saya ubah menjadi kesepakatan kelas. Dan dalam bentuk skup yang luas ini kan mengajarkan kita untuk di suatu wilayah RTK apa segala itu ada aturan-aturan tertentu, ada Jadi mengacu pada yang ini Pak ya. mengacu pada itu. Jadi kelas itu kan dalam skup kecil. Ketika ada mau ada bisa aja bukan hanya di sekolah. Kesepakatan bersama sekolah. Selesai Bapak. Empat kali Bapak ini. Alhamdulillah. Bapak minggu depan. Masalahnya tadi Bapak Ibu, lanjut Mas Faru. Untuk berbagai praktik baik selanjutnya akan dilaksanakan di kegiatan selanjutnya. Ibu Aisyah, mungkin saya ingin ada statement akhir atau kesimpulan dari materi Ibu hari ini. Dipersilakan Bu. Minggu depan yang pertama. Pak Ari. Pak Ari siap dah. dari pagi saya nyiapin. Siap sudah. Siapa? Kalau sekarang juga enggak apa-apa. Masih 2 menit misalnya. Tapi kan bisa ditambahin lagi nanti ya kan. Itu kan dipakai waktunya. Saya gambar. Ya, Saya. Sama kayak Pak. Makan siapa? Dibedakan tempatnya. Aisyah. Kayak lagi wasiat aja kalimat terakhir. Udah kayak ini. Udah kan 40 menit nih. Untuk menerapkan tadi yang sudah kita bahas, jadi ketika ada siswa kita yang membuat kesalahan, kita pahami lagi bagaimana menyelesaikan, terus kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Misalnya ketika usia, contohnya saya kemarin di luar biasa ada wali saya yang sekarang. Jadi kemarin si Gusti itu mengganggu temannya sampai menangis, marah. Nah di situ saya mencoba mendapatkan segitiga restitusi. Jadi keduanya saya panggil, si Gusti dan si Jahratun kemarin saya panggil. Terus saya nanya satu-satu, Gusti kenapa kamu mengganggu temanmu? Seperti itu. Jadi Gusti menjawab, saya ini sengaja Bu, orang saya cuma mainin apa itu? Iya, saya mainin kursi Bu pakai sarung sampah, tapi nggak sengaja kena sejarah tuh. Tadi dia marah dan menangis, terus memaki saya. Nah, seperti itu. Jadi saya mencoba menerapkan segitiga restitusi tadi. Jadi saya tidak langsung ucap, Gusti kamu kalau besok-besok begitu ibu ini tidak. Tapi saya tanyakan kembali, kamu sadar kamu melakukan kesalahan? Iya Bu. Terus solusinya apa? Saya minta maaf Bu. Ya seperti itu. Jadi mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu untuk menjadikan anak kita lebih baik ke depan.
depannya dengan menerapkan segitiga restitusi tadi dengan mengaitkan dengan kebutuhan dasar manusia seperti itu. Terima kasih. Tidur pernah jalan, nggak sanggup saya, nggak sanggup saya. 20 menit ya? Enggak, lewat 20 menit sudah. Oh, Bapak masa tenang di teman ini sini. Suami saya udah masuk. Baik Ibu Aisyah, terima kasih atas penyampaian yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat untuk berkolaborasi dan menjadi pengajar yang lebih baik ke depannya. Kita akhiri acara hari ini dengan mengucap hamdalah. Kami tim komunitas belajar mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Arif karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.30. Maka mungkin di pertemuan selanjutnya bisa akan lebih all lagi. Kalau sekarang kan buru-buru nanti Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecewa kan? Kecewa kan? Ada Pak Arif, Pak Arif menyiapkan dan dari itu. Gak apa-apa, artinya minggu depan kita udah nyiapkan. Minggu depan hujan badai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Mana tempatnya hari ini? Sebelum belajar, kita mau bikin keyakinan kelas dulu ya. Jadi keyakinan kelas itu hampir mirip-mirip dengan kesepakatan kelas. Tapi kalau kesepakatan kelas kan artinya luas. Biasanya kalian itu tidak boleh makan. Nah, kalau keyakinan kelas itu kita persempit. Jadi di keyakinan kelas itu tidak boleh ada ajakan perintah atau melarang. Kalian paham ya? Kata-kata melarang tidak. Saya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, di keyakinan kelas itu kita sudah ada yang pernah dengar tentang keyakinan kelas sebelumnya? Belum. Jadi keyakinan kelas itu kita mau bikin apa yang kalian yakini untuk kalian terapkan di kelas. Ada yang bisa menyebutkan contohnya misalnya? Apa? Misalnya saling antara teman dengan guru apa? Saling apa? Menghargai. Saling menghargai dan menghormati. Salah satu contoh keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas kemarin kan apa? Tidak boleh tidak boleh makan, tidak boleh membuang sampah. Jadi di keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata negatif, harus kalimat positif. Nah ini Ibu bagikan sedikit not. Silakan kalian masing-masing mengisi satu saja, boleh lebih ya. Keyakinan kelas. Apa yang kalian yakini atau apa yang kalian idamkan untuk kelas kalian? Misalnya saya ingin kelasnya nyaman, ya. Paham kira-kira? Oke, silakan diisi ya. Nanti kita tempelkan di papan tulis, kemudian kita simpulkan. Silakan diisi. Namanya keyakinan kelas berarti harus diyakini dan dilaksanakan. Ya, terus impian apa sih yang kalian? Gak bisa ada yang di luar nawar ini. Jadi membuat kalimat positif ya. Jadi jangan menggunakan tidak. Sudah semua? Sudah, silakan diisi. Yang sudah silakan tempel di papan tulis.
Kalau saudara silakan ditempel di papan tulis. Kita makan biar rapi. Ya. Nah, silakan yang sudah selesai silakan ditempel di papan tulis. Keyakinan kelas. Jadi sebelumnya belum ada yang bikin keyakinan kelas. Aku kok jadi tapi disiplin positif. Oh iya. Nanti ada. Itu kapan bikinnya? Kebalik tuh. Sudah semua. Masih ada belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kali ini yang ada 17 orang ya? Kali ini. Kali ini ada. Oke, sekarang hitungan saya. Yang pertama, saya ingin kelas apa ini nyaman. Saya ingin kelas belajar diisi dengan kegiatan yang serupa asik. Ini apa? Saya ingin kelas admin. Oh, saya ingin kelas matematika tindak lanjut belajar diisi dengan kegiatan yang seru dan asik. Saya ingin kelas ada AC dan TV. Ini kayaknya kecuali kalian bawa AC sendiri kan. Terus saya ingin bekerja sama dengan kelompok dengan baik dan saling menghargai. Oke, kelas yang bisa diajak kerja sama, nice. Saling menghargai dan sopan. Oke, ini kelas yang santai dan nyaman untuk belajar dan training yang seru juga. Oke, boleh minum dan makan bonbon. Saling menghargai antara guru dan murid, antara teman juga ya. Ada waktunya bercanda dan ada waktunya untuk serius dengan tujuan biar tidak terlalu pusing. Boleh minum, saling menghargai dan sesama teman. Harus menjaga kebersihan kelas. Saya ingin kelas ini seru, disiplin, saling menghargai, sopan, jujur. Yang kedua, ada kata banget ini. Yang kedua inginkan kelas 2 sepi dan nyaman. Ingin punya kipas angin lebih dari 2. Oke, kalau kita sederhanakan. Keyakinan kelas. Yang satu di sini ada beberapa ini yang kemudian saling menghargai dan menyayangi sesama teman. Ini saling menghargai juga. Terus ini saling menghargai antara murid dan guru. Sampai yang ketiga saling menghargai dan sopan. Ada 3. Ini dari sini apa yang bisa kalian simpulkan dari saling menghargai dan menyayangi sesama teman, saling menghargai antara murid dan guru, saling menghargai dan sopan. Apa? Kalau disimpulkan jadi apa? Saling menghargai sesama
Jadi semua, baik guru maupun teman. Ya. Oke, ada masukan? Untuk poin yang pertama, ada tambahan? Terus yang kedua, disiplin, saling menghargai, sopan dan jujur. Apalagi yang bisa dilakukan ini, harus menjaga kebersihan kelas, kelas yang bisa diajak kerja sama, ingin bekerja sama dengan kelompok dengan baik dan saling menghargai. Apa kalau disimpulkan jadi apa? Disiplin, sopan, jujur, saling menghargai. Saya ingin bekerja sama dengan kelompok dengan baik dan saling bekerja sama, saling bekerja sama. Tapi saling bekerja sama mengerjakan tugas tidak apa-apa, tapi harus berusaha. Misalnya ada yang tidak paham, ditanya ini dari mana, jangan asal ngetik aja. Ya. Berarti saling bekerja sama atau berkolaborasi. Terus ada yang harus menjaga kebersihan kelas. Berarti ini apa? Harus menjaga kebersihan kelas dengan ingin punya kipas angin lebih dari 2. Terus saya ingin kelas sepi dan nyaman. Berarti apa? Apa? Ukurannya apa? Saya ingin kelas yang sepi dan nyaman. Saya ingin punya kipas lebih dari 2. Terus harus menjaga kebersihan kelas. Ini bisa digabung ini. Apa? Apa? Tertibnya tertib. Terus apa? Disiplin. Terus aman dan nyaman. Nyamannya kalau bersih kayak gini kan yang menjaga kebersihan masuk. Terus aman dan nyaman itu yang sepi. Terus ingin punya kipas angin lebih dari 2. Berarti nanti kalian tambah kelas yang aman dan nyaman. Apalagi yang dulu boleh minum dan makan bonbon. Ada waktunya bercanda, waktunya untuk serius. Kelas yang bisa diajak bersama sudah, ini saling berkolaborasi sudah. Esprit, interest yang santai dan nyaman untuk belajar. Berarti apa? Apa? Yang ini boleh minum dan makan bonbon, boleh minum. Ada waktunya bercanda, waktunya untuk serius dengan tujuan biar tidak terlalu pusing. Ini kelas yang santai dan nyaman untuk belajar. Ini yang seru. Apa? Apa? Berarti sedikit ya. Yang boleh minum, boleh makan bonbon belum masuk. Kelas yang aman dan nyaman. Sudah masuk di situ atau belum? Boleh tapi ya apa yang dapat kayak boleh minum, boleh makan di sini. Ya boleh makan bonbon di sini belum ada kayaknya ya. Kelas yang aman dan nyaman. Sedikit. Apa boleh makan dan minum? Sarapan. Boleh minum bisa kita masukkan di sini. Kelas yang aman dan nyaman. Saya nah sekarang ibu bacakan lagi, kalian yang kali ini apakah sudah mencakup semua? Yang pertama, disiplin, saling menghargai, sopan, jujur, masuk di mana? Saling menghargai, sama masuk semua ya. Disiplin, saling menghargai, sopan
Berarti kalau dilanggar ada konsekuensi. Konsekuensinya apa kira-kira? Apa? Ini khusus matematika tingkat lanjut ya. Berarti kalau kalian apa menurut kalian? Isi bersinya apa? Buat berarti konsekuensinya membuat SBY. Ini kalau melanggar keyakinan keras ya. Nah, silakan dicatat. Jadi